Saya pernah mendengar pemaparan menarik tentang bagaimana pendekatan kita terhadap merasa cukup. Ada orang berlimpah harta, tetapi tidak pernah merasa cukup, bahkan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, ada orang miskin yang hidupnya sederhana, namun ia berbahagia dengan kecukupannya. Kalau kita ke tempat kerja naik motor, lalu menoleh pada orang yang berdesak-desakan naik bis, maka kita bersyukur karena kita merasa lebih baik dari mereka dan merasa berkelimpahan. Namun tiba-tiba hujan turun dan motor kita disalip oleh sebuah mobil dan terciprat air oleh mobil lainnya. Maka mendadak kita akan merasa kekurangan dan menyesali karena kita tidak memiliki mobil seperti mereka. Mengapa? Sebentar kita merasa kelimpahan, sebentar kita langsung merasa kekurangan. Ternyata untuk merasa kekurangan, kelimpahan, dan kecukupan sebenarnya hanya terletak pada cara pandang kita dan bukan tentang jumlah harta yang harus kita miliki. Kita menyamakan dulu apa itu arti dari kekurangan, kelimpahan, dan kecukupan. Definisi kekurangan: apa yang saya punya lebih sedikit daripada apa yang dimiliki orang lain di luar. Definisi kelimpahan: apa yang kita miliki lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Definisi kecukupan: apa yang ada pada kita dan di luar sana equally adalah sama. Ambil contoh, kita akan merasakan kekurangan jika kita hanya memiliki uang 50.000 tetapi ingin makan di restoran mewah, karena uang kita akan kurang untuk membayar harga makanan yang tertera di menu restoran tersebut. Tetapi sebaliknya, kita akan merasa cukup, bahkan merasa berlebih bila kita memilih makan di warung sederhana atau warteg. Karena itu, untuk merasa cukup adalah sesuaikan belanja dan pergaulan kita dengan dompet kita, maka kita akan selalu merasa cukup. Hal berikutnya adalah belajar bersyukur. Bersyukur adalah perasaan berterima kasih karena melihat kelimpahan dan merasakan kecukupan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jangan lupa untuk berbagi makanan dan milik kita dengan mereka yang berkekurangan untuk merasakan kelimpahan. Secara logis, ketika memberi milik kita kepada orang lain, apakah itu uang atau barang, maka jumlahnya akan berkurang. Sebaliknya, jika kita menerima, tentunya akan bertambah. Lalu, mengapa Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena sesungguhnya ada rahasia kerajaan sorga di dalam kita memberi, seperti tertulis dalam Amsal bab 11 ayat 24 yang berkata, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan." Saudara, mari kita selalu berterima kasih untuk apa yang ada pada kita, baik itu besar ataupun kecil,
kelimpahan, bahkan kekurangan, dengan selalu mengucap syukur. Karena merasa cukup adalah jembatan dari kekurangan menuju kelimpahan. Mari kita meneladani apa kata Paulus yang tertulis dalam Filipi bab 4 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan."